Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Channel ini masih tetap akan menghadirkan Cak HM Cinggu Jadi Galajapo, seorang komedian, master seremoni, dan seorang penceramah. Selamat bahagia Ustaz Jadi. Ya, selamat bahagia juga untuk semuanya. Tentunya saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waitik Tung Tian. Salam kebajikan, rahayu, salam ibadah. Indonesia bahagia, damai, harmoni. Merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Semua siapa saja bisa nonton channel informasi Amang Mawardi. Begini, saya ingin bertanya tentang dunia komedian manakala dihubungkan dengan Ustadz Jadi sebagai seseorang yang telah menasbiskan dirinya sebagai imam besar pelawak Indonesia. Nah, apa sih sesungguhnya komedian yang ideal itu menurut kacamata Cak Jadi, lebih-lebih jika hal itu menjadi semacam parameter bagi masyarakat di Indonesia, bagaimana sebaiknya melawak yang baik itu? Monggo. Ya, terima kasih Pak Amang. Saya kepingin menyampaikan dulu supaya kita punya satu sudut pandang ya, standar komedian itu apa begitu. Saya ingat almarhum Pak Teguh Sri Mulat ya. Saya pernah di Sri Mulat hampir 2 tahunan. Pak Teguh bilang komedi pelawak itu harus lucu ya. Nah, lucu itu definisi menurut Pak Teguh adalah sesuatu yang aneh ya. Jadi kalau aneh itu lucu ya. Makanya di Sri Mulat itu kan selain dialognya itu aneh sehingga lucu, nggak artinya nggak gampang dijumpai atau belum pernah dijumpai, tetapi figurnya, karakternya ya di Sri Mulat itu beda-beda. Ya, ada yang di sini diberi kumis, ada yang di sini malah almarhum Gepeng itu di sini seperti cemong gitu kan, cemot gitu. Nah, karena supaya aneh kemudian itu lucu. Nah, tentang nanti bagaimana kualitas lucunya ya. Bergantung dari masing-masing individu untuk mengeksplorasi kemampuannya. Ya, tentunya mau belajar, mau membaca, mau meningkatkan kualitas banyolan-banyolannya dan lain sebagainya. Itu kalau saya lihat di Sri Mulat, keanehannya itu gini, bahwa Sri Mulat itu selain menyuguhkan keanehan juga kontradiksi. Jadi kalau wanitanya itu cantik-cantik, bahenol, ya. Seksi-seksi, sementara laki-lakinya itu konyol. Betul. Itu kan konyol. Kalau lihat Pak Imo, celananya itu dia wingkih ke atas. Terus dasinya kecil. Itu kan aneh ya. Ya. Jadi kontradiksi itu menurut Pak Teguh bagian dari aneh. Jadi kontradiksi itu aneh. Sehingga ketika wanita cantik ya kan bertemu dengan pria mohon maaf yang tidak ganteng ya gitu ya, jauh bahkan di bawah standar ketampanan, itu pasti orang akan tersenyum. Ya kan, senyum itu dulu, itu modal untuk bisa tertawa ya kan. Tapi kalau wanitanya cantik, ketemunya prianya tampan, itu nggak akan tertawa kita. Malah kita akan dibawa ke dunia yang very koloso begitu. Artinya sudah mulai mendekati libido.
kan? Ya, libido. Iya libido syahwat. Ya. Karena ganteng ketemu ayu, Ya. pasti libido, nggak akan tertawa. Tapi ketika ayu ketemu elek, ya. Nah inilah keanehan. Ya. Nah lucunya bukan main di situ. Ya. Nah, terus gini, kayaknya setelah Sri Mulat ini redup, Ya. itu genre itu semacam apa ya? Semacam jenis lawakan. Jenis ya. Itu yang tadinya itu grup itu berubah dengan munculnya para komik apa ya? Iya, para komik itu pelaku stand up komedi. Nah, komedi yang dibawakan secara tunggal. Iya. Itu menurut Ustadz Dali gimana? Iya, sebetulnya fenomena banyaknya komik, hadirnya beberapa stasiun televisi menampilkan acara-acara stand up komedi, ya kan, melawak sendirian, itu untuk Jawa Timur, khususnya Surabaya, gerbang Kertasusila, itu bukan hal yang aneh. Ya, mungkin kalau kita baca buku-buku tentang komik begitu, sepertinya stand up komedi itu adalah awal dari ngelawak perorangan, melawak tunggal, ya kan? Padahal jauh sebelum itu saya juga ikut ludruk, namanya ludruk RGS, ludruk Radio Gelora Surabaya, itu hampir 10 tahunan. Siapapun yang kenal ludruk, yang pernah nonton ludruk akan tahu kalau ludruk itu pasti ada stand up komedinya, yaitu lewat apa itu sebelum pertunjukan awal, pertunjukan utama kan ada orang dagel. Ya. Nah, jadi setelah bedayan, jadi setelah bedayan, ya kan, kemudian ngeremo, setelah ngeremo kemudian inilah apa begitu kan, bersama pelawak kita, siapa begitu, Metu. Itu mulai stand up komedi, mulai menjadi komik. Kalau dalam istilahnya ludruk itu namanya ngepur. Ngepur. Siapa sih ngepur kok iki? Berarti dia siapa yang tampil awal, dan itu durasinya bisa setengah jam, bisa lebih. Seperti guru saya, Abah Kartolo. Itu kan mesti ngidung, ya kan? Kemudian ngidung dangdutan, ya. Kemudian itu sudah materinya lucu, ya kan? Kemudian dia ngomong sendiri, ngelawak sendiri, itu bisa 30 menit, bisa lebih, baru ditungko istilahnya, baru disusul oleh pemain berikutnya. Jadi kehebatan seorang pemain ludruk atau dagelan ludruk itu kalau dia sudah mampu ngepur, mampu untuk melawak sendirian. Itu memang diukur di situ ya, kehebatannya. Kehebatan pelawak di situ. Makanya ya mohon maaf harus saya sampaikan, saya ini sudah menjadi beberapa kali juara lomba lawak perorangan. Terakhir lomba lawak di Radio Merdeka. Jadi itu tahun 91-an. 91. Sebetulnya kalau kita melihat lebih jauh ke belakang ya. Itu Markeso kan sudah stand up comedy. Nah itu, cuman sayangnya mungkin anak-anak Jakarta, anak-anak yang di luar Jawa Timur atau di luar Surabaya, gerbang Kertasusila, nggak kenal Markeso. Markeso itu bagi kami ini pelaku dagelan adalah maestro pelawak tunggal. Jadi maestro pelawak tunggal. Iya, karena awal dia. Dan namanya sampai sekarang fenomena. Nah, karena apa? Karena dia sendirian. Coba kalau banyak, nggak mungkin jadi fenomenal kan? Karena sendirian bertahan bertahun-tahun, namanya waktu itu bukan lawak perorangan, tapi ludruk ontang-anting, ludruk garingan. Karena tanpa gamelan. Ontang-anting itu karena sendirian. Wow, itu fenomenal sekali. Wah, ya buktinya sampai sekarang masa kecil saya sampai sekarang nama itu ada, Markeso. Malah mungkin Markeso itu menggali lawak tunggalnya dari diri sendiri ya. Iya. Yang maaf ya, komedian Jakarta itu kan nyontoh dari
barat dari Amerika itu. Iya. Sebelum itu kan sudah ada di Amerika sana. Betul. Jadi kiblatnya stand up comedy itu memang teman-teman ini banyak yang ngambil dari Eropa, dari Amerika, kan begitu kan? Kalau Marquez kan itu idenya sendiri itu ya. Jadi istilah-istilahnya kan bahasa Inggris semua kan. Jadi istilahnya punchline-nya ya kan. Kemudian istilahnya itu karena saya beberapa kali juga menjuri stand up comedy sehingga lumayan tahu, kemudian settingannya bagaimana, permisnya bagaimana, itu ada di stand up, semuanya pakai istilah-istilah Inggris karena memang mereka ngambil kiblatnya dari sana. Lah padahal kalau kita mau jujur, di ada yang tunggal itu ya. Yang tunggal itu. Apa namanya itu? Kalau itu kan difur ya maksudnya. Yang ngepur. Ngepur ya. Iya. Ngepur, kemudian mereka pelawak ini tampil dengan sebelumnya ngidul ya. Iya. Ngidul kemudian diselingi dengan monolog itu. Iya, monolog itu. Monolog yang lucu tentunya. Nah, kalau di Ketoprak? Kalau di Ketoprak karena saya belum, artinya tidak ikut sebuah grup ketoprak yang langsung, sehingga saya istilah itu kurang tahu. Ya, maksudnya tapi ada kan gitu. Oh, ada sama. Tapi kalau seingat saya di ketoprak itu kan biasanya yang tampil itu pelawak grup 2 atau 3 orang. Di ketoprak. Ya kayak di apa ya? Siswa budaya. Ada yang namanya Joleno, Jogelo. Nah, kan itu ya. Iya. Enggak satu, tetapi yang keluar pertama ini pasti berstand up komedi. Oh, iya. Pasti itu sudah. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana bisa menjadi komedian atau pelawak yang berkualitas untuk era saat ini, tidak boleh kalah dengan penontonnya. Maksudnya? Artinya wawasan, pengetahuan umum ya kan, itu jangan kalah dengan penonton. Kalau kalah dengan penonton, kita akan ditertawakan. Bukan tertawa karena kita, tapi kita akan menjadi bahan tertawaan, objek tertawaan. Lucunya pasti memaksa, lucunya pasti aduh sak norek lah, tiba. Nah, semacam itu. Tapi apa yang dikatakan Ustadz Jadi itu mungkin ya, bukan mungkin ya, ada benarnya ya. Karena apapun, kalau komedian itu di atas penonton itu akan ada kekaguman ya. Iya, betul. Apa betul bahwa untuk setiap melawak itu harus ada kejutan? Iya. Itu yang tiba-tiba penonton nggak tahu, tiba-tiba kok lucu ini gitu. Iya. Ya. Jadi dalam istilah stand up comedy itu ada yang namanya punchlines, punch ya kan. Artinya begini, ritmenya itu biasanya begini, A B C D-nya itu der gitu loh. Oh, gitu ya. Iya, jadi jadi mulai awal begitu. Ya. Contoh begini, kita ini harus berbicara penuh dengan makna. Bahkan tidak hanya makna, tapi makti, maktun, makja, termasuk emak kita semua. Lah, belakangnya itu adalah itu. Tapi kalau itu misalnya diulang sama pelawak lain, itu jadi nggak lucu kan? Makanya harus ada kebaruan kan? Nah, lawak itu memang kalau sudah pernah didengar, ya kan, itu kadang-kadang kualitas humornya itu berkurang drastis. Jadi makanya kesulitan kita untuk saat ini, ketika kita main ada yang nyuting, hasil syutingannya diputar di mana-mana. Di YouTube lagi. Makanya iya. Nah, itu enggak baru. Enggak ada yang baru ya, apa yang jelek. Tahu. Kadang-kadang yang tadinya dia ngomong lucu, tapi karena kemudian dia nonton langsung, pernah lihat. Wah, wis tahu. Wah, itu loh. Beda, itulah tingkat kesulitan seorang pelawak. Kalau nyanyi nggak masalah. Katakan Ike Nurjana nyanyi lagu Sayang atau Via Valen lagu Sayang, ya kan,
ketemu lagi dengan kita nyanyi lagu sayang, kita pasti senang. Iya, apalagi kalau suaranya lebih enak. Lah, senang ya. Iya. Lama nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus ada yang baru. Harus ada yang baru. Itu artinya lawak itu harus cerdas. Oh, bisa, ya. Apakah bisa melawak nggak cerdas? Bisa. Bisa ya. Bisa, tetapi ya itu tadi pada tataran, ya kan? Pada tataran dia menjadi objek tertawaan. Oh iya. Ya kasihan kan? Banyak yang menganggap seperti itu. Makanya jangan lupa kalau menjadi pelawak yang bisa harganya mahal, harus banyak baca, harus banyak mendengar, harus banyak informasi, serapan pengetahuan apa saja. Artinya pelawak itu harus cerdas. Kalau nggak cerdas nggak dipanggil di channel informasi Amang Sawandi. Iya. Sambil promo ini, jangan lupa subscribe ya kan, dan like. Nah, ya penting itu ternyata. Kamu lo gak aksen itu kalau YouTube ya. Iya, alhamdulillah. Pesannya bagi pelawak. Nah, pesannya kalau kita kepingin kaya dengan sekolah, kepingin kaya, ekonomi itu meningkat dengan sekolah, itu lama prosesnya. Makanya kalau kepingin mengangkat taraf ekonomi kita, ya kan, jadilah seniman. Seniman itu tidak perlu lama. Artinya bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, itu sudah ngetop. Dan untuk jadi seniman harus cerdas. Kalau kita sekolah perlu puluhan tahun. Perguruan tinggi banyak yang menghasilkan sarjana, tapi sangat sedikit 0, sekian persen yang bisa menghasilkan pelawak. Ya, saya ingat ucapannya Bung Karno. Oh ya. Untuk menghasilkan seorang insinyur itu gampang. Sekolah 4 tahun atau 5 tahun, itu bisa. Iya. Kalau seniman, dalam 1 abad mungkin yang jadi seniman tetap pelawak. Seniman seniman. Ya, bisa dihitung dengan jari. Betul. Ya. Jadi silahkan yang muda, anak-anak muda, gali kemampuan kita, bakat-bakat talenta kita, terutama untuk yang seniman, ya kan? Atau mungkin yang olahragawan, gali. Di sanalah kadang-kadang Tuhan menitipkan cara kita untuk mendapatkan rezeki. Ya. Baiklah teman-teman, begitulah percakapan kita hari ini dengan Cak Jadi Galajapo, seorang komedian, master seremoni, dan seorang penceramah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.